Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifli Wahil dari program studi akuntansi. Nah, baik teman-teman, jadi saya di sini akan menjelaskan pengertian dari apa itu stakeholder theory. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk pada pengertian dari stakeholder. Nah, stakeholder theory adalah konsep manajemen yang dikembangkan oleh Edward Friedman pada tahun 1984 yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab penuh tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan tersebut. Nah, definisi stakeholder ialah individu atau kelompok serta organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan perusahaan. Nah, di dalam stakeholder ada juga kategori stakeholder. Yang pertama internal, ada karyawan, ada manajemen, dan juga pemegang saham. Nah, yang kedua ada ekstrim berupa pelanggan, pemasok, kreditor, serta komunikasi lokal dan juga lingkungan. Nah, yang ketiga primer, memiliki kepentingan langsung atau karyawan dan pelanggan. Dan yang keempat ada sekunder, memiliki kepentingan tidak langsung atau komunitas lokal serta lingkungan. Nah, dalam stakeholder itu sendiri ada juga tujuan dari stakeholder tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami kepentingan stakeholder. Yang kedua, mengelola harapan dan juga kebutuhan sekunder. Yang ketiga, meningkatkan keputusan stakeholder. Yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, membangun reputasi positif. Nah, dalam stakeholder ada juga manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang kedua, mengurangi konflik. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja keuangan. Yang keempat, membangun reputasi positif. Dan yang kelima, mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan bagi suatu perusahaan. Nah, ada juga contoh dari stakeholder itu sendiri. Yang pertama, perusahaan melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility untuk komunitas lokal. Yang kedua, perusahaan memprioritaskan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perusahaan mengembangkan program lingkungan. Dan yang keempat, perusahaan membangun hubungan dengan pemasok. Nah, ada juga teori stakeholder yang dikenal. Yang pertama, satu teori stakeholder Friedman pada tahun 1984. Ada juga yang kedua, teori stakeholder Clarkson pada tahun 1995. Yang terakhir, yang ketiga, teori stakeholder Mitchell et al. Pada tahun 1997. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya. Saya menarik kesimpulan bahwa stakeholder theory merupakan konsep penting dalam manajemen yang membantu perusahaan memahami dan mengelola kepentingan bagi pihak. Dengan menerapkan stakeholder theory, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan, mengurangi konflik, serta meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus memprioritaskan kepentingan stakeholder untuk mencapai keuntungan jangka panjang. Nah, baik, itu saja